lemari yang sedang menarik di atas keyboard berhenti saat suara langkah kaki terdengar. Mata Cika langsung beralih melihat ke arah lift untuk melihat siapa yang datang. Dari kejauhan, dia melihat dua pria laki-laki yang sudah sangat dihafalnya. "Siang, Pak," sapa Cika. Saya berdiri dan menundukkan sedikit kepalanya, memberikan hormat. "Siang." "Apakah Regan ada?" tanya Brian. "Ada, Pak, silahkan." Cika melangkah melewati Brian dan Felix. Kemudian dia mengetuk pintu ruangan Regan. Masuk ke dalam ruangan Regan. Dia memberitahu jika Brian sudah datang. Cika keluar dan mempersilakan Brian dan Felix untuk masuk ke dalam ruangan. Di dalam, Regan dan Brian membahas tentang proyek luar negeri mereka. Mereka berencana kapan mereka akan meresmikan apartemen yang dibangun oleh perusahaan Brian. "Kalian tolong persiapkan semuanya." Regan memberitakan Cika dan Felix untuk menyusun jadwal mempersiapkan semuanya. "Baik, Pak." Cika dan Felix menjawab tanya bersamaan. Cika dan Felix melihat jadwal kerja Regan dan Brian untuk menemukan jadwal pas peresmian dari apartemen yang dibuat Regan di luar negeri. Setelah mencocokkan jadwal dan CEO tersebut, akhirnya didapati jadwal di bulan depan. Brian dan Regan setuju jika mereka melaksanakan peresmian apartemen bulan depan. Dua dedi itu pun berencana untuk membawa serta anak dan istrinya sekaligus untuk berlibur. "Aku akan pulang untuk makan siang di rumah," ucap Brian di tengah-tengah pembicaraan mereka. "Aku juga akan pulang. Kalau begitu kita pulang bersama saja." Regan yang mendengar adik iparnya akan pulang, ikut menjelaskan hal yang sama. "Kalau begitu kita pulang berdua saja. Giliran Felix membawa mobilku." Brian yang datang dengan Felix memilih untuk membiarkan temannya itu kembali ke kantor sendiri. "Baiklah, pulanglah. Aku akan membawa mobilmu," jawab Felix. Regan dan Brian bersiap untuk pulang, sedangkan Felix akhirnya menawarkan pada Cika untuk makan siang bersama. Cika menimbang-nimbang ajakan Felix. Sebenarnya dia juga malas makan di kantin, tapi terlalu gengsi untuk menerima tawaran Felix. "Aku mau makan pizza. Apa kamu mau?" tanya Cika ragu-ragu. Dia berpikir, jika Felix mau, dia akan ikut makan di luar. Tetapi jika dia tidak mau, dia akan memilih untuk makan di kantin kantor saja. Pizza, rasa Felix malas sekali memakan junk food itu. Namun, melihat tunangannya ingin makan makanan itu, dia tidak bisa menolak. "Baiklah, kita makan pizza." Senyum merekah di wajah Cika mendapati jika Felix menerima ajakannya untuk makan pizza. Bayangan pizza yang melelehkan keju dengan menghiasi pikirannya hingga membuat air liurnya terasa. Felix ikut tersenyum melihat Cika yang begitu senang, mengajak Cika ke mobilnya. Mereka berdua menuju ke salah satu restoran pizza. Di restoran, Cika melihat buku menu untuk memilih pizza yang diinginkan. Cukup lama dia memilih pizza, kan akhirnya dia melihat tukang pilihan pizza dengan ukuran large. Felix hanya menelan salivanya melihat Cika yang makan pizza large. "Kamu mau makan apa?" tanya Cika menatap Felix. Felix mengerutkan dahinya saat mendapati pertanyaan Cika. Felix pikir pizza large itu akan dia bagi dengannya, tetapi sepertinya dia salah menduga. "Apa kamu akan makan semua pizza itu sendiri?" tanyanya memastikan. "Tentu saja," jawab Cika pasti. Mata Felix membulat, merasakan keterkejutan. Dia tidak menyangka jika dia akan memakan pizza sendiri. "Aku pesan satu salad saja." Felix memilih makanan salad daripada harus makan junk food. Cika mengangguk. Dia menyerahkan buku menu dan menyebut kembali pesanannya. Sambil menunggu, Cika dan Felix mengobrol. "Apa kamu juga punya akses kad apartemenku?" tanya Cika yang mengingat bagaimana tadi Felix masuk. Felix mengangguk. Dia memiliki akses kad karena Brian memberikannya 2. Lagi pula, kartu itu digunakan di saat mendesak seperti tadi pagi. Cika menatap curiga. Dia menduga bisa-bisa Felix masuk ke dalam apartemennya malam hari dan melakukan hal buruk padanya. "Tenanglah, aku hanya akan menggunakan kartu ini saat mendesak seperti hanya tadi pagi," ucap Felix seraya menebak isi pikiran Cika. "Mendesak? Apa hal tadi pagi bilang mendesak?" Mata Cika menatap malas jawaban Felix. "Iya, kan aku pikir mungkin kamu pingsan atau mungkin bunuh diri di apartemen." Felix menjawab pertanyaan Cika seolah dengan apa yang dia pikirkannya. "Iya, aku akan bunuh diri karena menikah denganmu," gumam Cika lirih. Walaupun lirih, Felix mendengar gumaman Cika. "Jangan mati dulu, karena jika kamu mati, aku harus berusaha payah mencari penggantimu untuk pelaminan," jawab Felix tertawa. Cika berdeci malas mendengar ucapan Felix. Namun sesaat kemudian,
Dia menatap ke arah Felix. Dia merasa heran, karena sejujurnya gumaman tadi terdengar menyakitkan, tetapi Felix menanggapinya dengan santai. Jangan menatapku seperti itu, karena lambat laun tatapan itu akan masuk ke dalam hati. Felix tersenyum. Kalimat yang dia ucapkan terdengar menyindir, tetapi sebenarnya penuh pengharapan. Harapan pada Cika benar-benar akan jatuh cinta padanya. Cika langsung membuang mukanya malas. Sebenarnya dia salah tingkah saat ketahuan menatap Felix. Akan tetapi dia berusaha untuk tenang, karena tidak mau membuat Felix sesar kepala. Bersyukurlah, karena bersamaan dengan itu perasaan mereka datang. Cika dan Felix langsung menyantap pesanan mereka, karena memang Cika tadi pagi tidak sempat sarapan. Akhirnya membuatnya begitu lapar. Felix yang menikmati salad buah yang dipesannya menggeleng. Dia tidak menyangka jika butuh waktu tubuh kecil, Cika bisa menampung satu pizza ukuran besar sendiri. Cika menikmati pizza dengan lelehan keju yang begitu nikmat. Irisan daging, jamur, paprika, dan saus khas begitu memanjakan lidahnya. Hingga sejenak dia lupa jika dia sedang bersama Felix. Apa kamu tidak pernah melihat orang makan pizza? Tanya Cika yang melihat Felix menatapnya. Felix tersenyum. Sebenarnya dia hanya heran. Dia saat wanita menghindari makan berlemak. Wanita di depannya dengan lahap memakan makanan yang berada di hadapannya itu. Apa kasihmu dulu tidak ada yang makan pizza? Tidak ada. Mereka berusaha menjaga tubuh mereka agar tidak tertimbun lemak. Felix hanya seraya memasukkan potongan buah segar dan berbalut saus salad yang terbuat dari mayones dan beberapa bahan pelengkap lainnya. Mata Cika beralih pada tubuhnya. Dia pun tersenyum mencibir ucapan Felix. Jika kamu menghindari sesuatu, pasti itu yang akan menimpamu, jawabnya. Dia berpikir jika bermain pikir akan menjadikannya gemuk, maka sugesti itu benar-benar akan terjadi. Apa sama seperti kamu yang sedang menghindar untuk menikah denganku? Pertanyaan Felix seolah membalikkan kata-katanya sendiri. Jika pikiran alam bawahnya sadar, terus berpikir harus menghindari untuk menikah dengan Felix, bisa jadi justru hal itu yang akan terjadi.